Sayang, jangan lupa bikin konten ya. Halo teman-teman, masih kembali lagi bersama kami NAF Wedding Dekorasi. Kali ini saya akan memberikan tutorial dekorasi yang bertemakan solusi yang tepat agar bentuk dekorasi kita tidak cepat rusak. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya, tak bosan-bosan saya kembali lagi mengingatkan kalau ini adalah konten tentang edukasi dunia dekorasi. Jadi kalau kalian tidak menyukainya, saya menyarankan silakan berpikir kembali. Namun apabila kalau kalian menyukainya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Apabila kalian masih bingung dengan perihal dekorasi berbahan dari styrofoam, silahkan komen di bawah ini. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang 5 kesalahan yang membuat dekorasi styrofoam cepat rusak dan terlihat jelas cacatnya ketika kita lapisin cat. Kalau kalian belum menonton videonya, silakan tonton terlebih dahulu. Link sudah saya terterakan di deskripsi atau di pojok kanan atas. Buat kalian yang sudah menontonnya, mari kita lanjut ke dalam pembahasannya. Video saya buka dengan salah satu contoh backdrop dekorasi berbahan styrofoam punya saya yang rusak. Akibat waktu itu saya nempelin rangkaian bunganya pakai metode yang salah. Cut. Jadi teman-teman, inilah dia solusi yang tepat agar backdrop dekorasi kita tidak cepat rusak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Masuk ke dalam inti pembahasannya. Ada beberapa perilaku atau tindakan kita yang bisa merusak dekorasi styrofoam. Salah satunya yaitu ketika kita menempelkan rangkaian bunga. Tapi tenang, di sini saya akan kasih solusi pengaplikasian yang tepat menempelkan bunga di dekorasi styrofoam versi saya. Ini adalah backdrop dekorasi saya yang berbahan dari styrofoam. Ini tuh backdrop yang udah nggak bisa digunain lagi karena udah rusak teman-teman. Jadi waktu itu saya nempelin bunganya pakai metode yang salah dan akhirnya ini terdapat lubang. Di sini tuh ada lubangnya teman-teman. Nah waktu itu saya kasih lem karena untuk biar nggak terdapat lubang seperti itu loh. Tapi ya tetap aja ini adalah produksi yang cacat dan nggak bisa dipakai kembali. Jadi untuk teman-teman ikuti terus tutorial ini karena ini adalah bersifat edukasi untuk kalian yang mau berbisnis di dunia dekorasi berbahan dari styrofoam tentunya. Untuk merangkai bunganya itu sebetulnya kita membutuhkan 2 orang. Berhubung di sini saya sendiri, jadi saya akan membuat atau menempelkannya itu sendirian. Jadi kalau untuk 2 orang, itu yang orang pertama itu tugasnya untuk menahan rangkaian bunga di styrofoam dan yang satunya itu untuk memberikan perekat. Jadi yang kalian butuhkan itu adalah yang pertama lem tembak dan lemnya teman-teman. Nggak usah pakai metode atau nggak usah pakai tusuk sate karena itu sangat beresiko dan merugikan buat kita sendiri tentunya. Dan ini adalah rangkaian bunga yang sudah kalian rangkai sesuai konsep yang kalian inginkan. Kalian jangan salah dulu ya, ini
itu belum ada kerusakan untuk di bagian sini. Tapi yang ada kerusakannya itu di bagian sini teman-teman. Jadi di sini tuh ada kerusakannya. Nih, 2, 3, 4. Ini tuh hasil pakai metode yang salah. Jadi kita coba akan memberikan solusi di bagian backdrop dekorasi yang belum cacat. Setelah lem sudah bisa digunakan, langkah yang pertama itu adalah pada bagian posisi ini, setiap ujung sisi 1, 2, 3, 4, setiap ujung itu kalian isi lem, kasih perekat. Contohnya seperti ini. Jangan dilepas dulu, usahakan masih menempel. Terus kemudian bagian sini, ingat nggak usah perlu banyak-banyak. Di bagian sini, oke. Lanjut di bagian sini. Kalau udah, kalian tinggal tunggu teman-teman. Jangan dilepas dulu. Kalau dilepas, mission failed. Oke, lanjut di bagian yang paling ujung sini, yang depan. Ingat, jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan itu styrofoam kalian rusak sama aja, nggak akan berhasil teman-teman. Oh ya, bentar. Oke. Ribet. Oke, dulu bagian sini juga kita lapisin. Ini tuh saya jamin kuat karena saya udah 4 kali pakai metode ini dan berhasil teman-teman. Kalian tunggu sampai benar-benar kering, jangan kalian lepas dulu. Oh iya, sambil kalian tekan biar nggak terlalu renggang. Metode ini nggak bisa digunakan pakai bunga segar, karena bunga segar itu kita pakai savana dan savananya itu berair, jadi lem itu nggak akan nempel. Ini hanya metode pakai bunga plastik. Insya Allah nanti saya akan berikan tutorial bagaimana cara menempelkan bunga segar yang kita tancapin ke savana, lalu kemudian kita tempelin ke dekorasi styrofoam kita. Kalau memang dirasa udah kering teman-teman, kita bisa berdirikan. Dan inilah hasilnya teman-teman. Kalau kita berdirikan ya, tuh, itu nggak akan jatuh. Kita menggunakannya tanpa tusuk sate. Kalau pakai tusuk sate itu akan merugikan kita. Meskipun digoyang-goyang itu nggak akan jatuh. Ini tuh kuat. Terus dan ini tuh nggak akan. Ini tuh kemungkinan kecil merugikan kita teman-teman. Nggak akan jatuh teman-teman. Nggak akan jatuh kan? Kita tidurin lagi ya, kita rebahin lagi. Kaum rebahan. Mimin. Oke, selesai habis itu misalkan gini teman-teman. Anggap saja acara sudah selesai dan dekorasi bisa dibongkar. Untuk membongkar tempelan bunganya, jangan langsung dicabut begitu aja, harus pelan-pelan teman-teman. Dan harus satu persatu. Misalkan kalau yang bagian sini aja dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Tapi ingat, pelan-pelan, jangan langsung dicabut, karena kalau dicabut itu biasanya di yang bagian backdrop kita itu akan rusak. Anggap aja acara udah selesai dan bisa dibongkar. Kita akan bongkar rangkaian bunganya. Pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan. Oke. Ini udah selesai, kita cabut rangkaian bunganya. Nah, di sini itu akan ada hasil lemnya teman-teman yang
nyangkut di sini. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian simak baik-baik. Di sini bagaimana cara saya mencabutnya satu persatu biar tidak merusak backdrop dekorasi kita. Atau kalau di kalian bisa terlihat apa enggak, kalau di saya sendiri dari mata langsung lihatnya itu kelihatan teman-teman. Jadi hasil tempelan tadi itu bisa menghasilkan lem yang lengket di backdrop kita. Oke, mari kita lanjut pengambilannya ya. Ingat, perhatikan jangan langsung kalian tarik, kalian harus hati-hati teman-teman. Kalian harus hati-hati. Ini kan ada bekas-bekasnya teman-teman, ada bekas untuk kita pencabutan lemnya. Nah, kenapa saya tidak merekomendasikan pakai tusuk sate? Kalau tusuk sate itu kan nancap, kalau ini kan hanya sekedar tipis-tipis teman-teman. Jadi kalau untuk tipis-tipis itu masih bisa kita tambal pakai semen putih dan lem putih teman-teman. Jadi kayak pembuat bangunan. Kayak bangun rumah jadinya. Nih, tangan saya sampai kotor guys. Jadi untuk perbandingannya semen putih dan lem putih itu 2:1. Banyakin semennya daripada lemnya teman-teman. Karena kalau kebanyakan lem itu akan meresap ke styrofoamnya. Oke, kita tempel ya teman-teman. Jadi untuk menempelnya itu seperti ini. Nah, ini tuh metode yang saya pakai ini tuh udah saya gunain 4 kali teman-teman. Jadi nggak bisa nimbulin, nggak bisa bikin backdrop saya itu jadi rusak. Nggak perlu banyak-banyak tempelnya, tipis-tipis saja sampai rata teman-teman. Karena kalau pakai metode ini tuh nggak dalam dan enak banget. Ini hanya sebuah testimoni teman-teman. Kalau emang mau beneran dan kerusakannya gede, jangan pakai tangan, tapi pakailah alat teman-teman. Nggak tahu alatnya apa namanya. Dan jadilah teman-teman, backdrop saya udah utuh lagi guys. Salah satu solusi yang terbaik versi saya tentunya guys. Kalau memang udah, tinggal kalian tunggu aja sampai kering. Untuk kalian yang backdrop styrofoamnya udah dikasih cat, kalau udah dikasih beginian ditambal, tinggal kalian cat kembali dan hasilnya akan sama warnanya kok. Itulah solusi agar backdrop dekorasi kita tidak cepat rusak versi saya. Metode ini bisa kalian aplikasikan di rumah masing-masing. Saya Nur Haris, teruslah berkarya. Saya Nur Haris, teruslah berkarya.